بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وأصلي وأسلم على هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين. Hadirin sekalian, pada kesempatan ini kita masih mengkaji kitab Aqidah Imam Asy-Syafi'i, pembahasan hukum orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa ada unsur pengingkaran kewajibannya. Ikhwas sekalian, ini masalah paling krusial, paling penting yang menyebabkan orang-orang yang salah faham saya yang mengklaim, yang mengatakan tidak kafir, Murji'ah, yang kafir Khawarij. Makanya nanti kita dudukkan. Perlu diketahui, tidak ada perbedaan di antara ulama alias sepakat, ijma', siapa yang meninggalkan sholat karena unsur juhud, pengingkaran, mana? Kafir. Enggak ada. Jadi siapa yang mengatakan sholat tidak wajib, ana ingkar kewajiban sholat, kafir. Nggak ada perbedaan ini, keluar dari Islam. Karena ini masuk kepada kaidah man jahada syai'an atau man jahada aslan min usulid din atau syai'an ma'luman min ad-din bid-darurah bahwa kafir. Barang siapa yang mengingkari prinsip-prinsip dasar Islam, apa saja mas? Usuluddin, rukun Islam, rukun iman, atau sesuatu yang maklum dari bagian-bagian agama ini secara darurat, atau
perkara itu sudah diijma'i oleh ulama, maka siapa yang mengingkari kafir? Contoh, mengingkari sunnahnya poligami, mengingkari kewajiban jilbab, mengingkari sunnahnya umrah, masuk. Sekarang yang menjadi permasalahan, kita fokuskan pada satu masalah, yaitu sholat. Bagaimana hukumnya orang yang meninggalkan sholat sengaja? Maksudnya di sini apa, Mas? Nggak lupa, dan juga bukan orang yang baru masuk Islam sehingga dia tidak tahu kewajiban sholat. Anak tahu sholat itu wajib dan harus ditunaikan, cuman lupa. Nggak ada masalah, ditunaikan pada waktu ingat. Atau tidak sengaja, karena anak baru masuk Islam kemarin, anak nggak tahu kalau sholat itu wajib. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhta'na. Maksudnya di situ dilakukan tidak sengaja. Tapi kalau sekarang dia sengaja melakukan tanpa unsur lupa atau ketidaksengajaan, namun tidak mengingkari kewajiban, bagaimana hukumnya? Dalam masalah ini, ulama ahli sunnah wal jamaah berbeda pendapat menjadi dua kelompok. Pendapat yang pertama mengatakan adamul kufri, tidak kafir. Ini adalah pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Diikuti oleh beberapa sahabatnya, An-Nawawi dan yang lainnya. Alasan mereka, nanti setelah ini kita akan bahas hukumannya. Apa dibunuh, apa dipenjara orang yang tidak sholat. Dalil yang pertama firman Allah surat Al-Qalam 43 sampai 45. Saya ambil aja yang terakhir, Mas, 45. Ayat 43, afanaj'alul muslimina kal mujrimin ma lakum kaifa tahkumun. Apakah kamu menjadikan muslim seperti orang yang mujrim? Gimana hukuman itu? Sampai ayat 45, khasyiatan absaruhum tarhaquhum dhillah. Mereka nanti orang kafir, penglihatannya tertunduk, yang dipenuhi dengan kehinaan, karena jelas nerakanya, Mas.
Kenapa? Waqad kanu yud'auna ila sujud. Dulu di dunia diajak untuk sujud salat, wahum salimun, enggak mau. Kalau seandainya salat ditinggalkan, maaf ini pendapat yang mengatakan kafir ya Mas ya. Nih, kita tulis dua-duanya. Kita bantah satu-satu dalilnya. Pendapat yang kedua mengatakan al-qaulul awal, qaulul asthani, meninggalkan sholat amdan sengaja kafir. Kalau ini ada sekarang kita akan turunkan dalil satu persatu, kemudian kita terjeh. Dalil kelompok yang mengatakan siapa yang meninggalkan sholat kafir, ini pendapatnya Imam Ahmad, Abdullah ibn Mubarak, Imam Al-Auza'i, Sa'id bin Jubair, Ibrahim An-Nakhai, Ayyub As-Sikhtiyani, dan Ishaq ibn Rahawai. Ini yang berpendapat kufur. Saya ulangi lagi. Imam Ahmad, Sa'id bin Jubair, Abdullah ibn Mubarak, Ibrahim An-Nakhai, Al-Auza'i, Ayyub As-Sikhtiyani, Ishaq ibn Rahawai mengatakan siapa yang meninggalkan sholat sengaja walaupun tidak mengingkari kewajibannya, tetap kafir, keluar dari Islam. Yang untuk saat ini diikuti oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, Syekh Abdul Aziz ibn Baz, dan ulama-ulama yang lainnya. Dalil yang dipakai pertama, afana ja'alul muslimina kal mujrimin, sampai tadi mereka orang-orang mujrim, orang-orang kafir hadir di hadapan Allah, matanya tertunduk dalam kondisi terhina karena dulu di dunia diajak sholat nggak mau. Tuh, berarti di sini orang yang tidak sholat kalau di neraka terhina, kafir, dan tidak sama antara muslim dengan mujrim. Berarti di sini pembeda antara muslim dengan mujrim, salat. Ayat yang kedua, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, surat Maryam ayat 60. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. Mereka meninggalkan kader-kader bangsa, umat yang suka ninggalin sholat, ngikutin syahwat. Umat mana mas ini? Indonesia. Untuk urusan sepak bola
supaya Pan dangdut kenceng untuk sholat ngaji paling lelet. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah, menyanyiakan salat, wattaba'us syahawat, fasawfa yalqawna ghayya, akan menemui neraka Jahannam, tempat kehancuran yang paling dahsyat. Illa man taba wa aman. Tolong didengarkan, diperhatikan wajhul istidlal, cara mengambil dalilnya. Ini Mas, ilmu ini penting sekali. Cara istinbat, cara mengambil dalil. Ayat ini dipakai untuk landasan mengatakan orang yang meninggalkan sholat sengaja walaupun gak ingkar kewajiban kafir. Dari mana? Dari firman Allah, illa man taba wa aman. Kalau seandainya meninggalkan sholat tidak kafir, maka tobatnya tidak disyaratkan iman. Paham Mas? Kalau seandainya tidak kafir, masih muslim, syarat tobatnya tidak perlu iman. Dilazimkan beriman bagi orang yang taubat dari sholat, menunjukkan bahwa ketika nggak sholat imannya copot, alias iman copot alias apa Mas? Hafil. Minum dulu Mas, silahkan Mas. Gimana Mas? Diterusin nggak Mas? Terus. Kalau seandainya meninggalkan sholat tidak copot imannya alias kafir, maka tobatnya tidak disuruh oleh Allah beriman. Illal ladzina tabu wa amanu, nah, wa amila salihan. Jadi illa man taba wa amana wa amila salihan faulaika yadkhuluna al-jannah. Dalil yang ketiga, firman Allah surat Taubah, surat At-Taubah ayat 11. Iya. Faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khuduhum wahsuruhum. Nah, coba dibuka Qur'annya Mas. Antum enggak bawa Qur'an, Masya Allah. Gue celurit orang Mas. Jangan sampean nggawa bom iki. Ngaji enggak nggawa Qur'an nih sampean. Nah, kita ambil ayat 11 saja. Allah mensyaratkan orang-orang yang ingkar, musyrik, fa in tabu, kalau mereka bertaubat, wa aqamus shalah wa atuz zakah, fa ikhwanukum bid-din. Tuh, perhatikan wajhul istidlalnya. Allah mensyaratkan taubatnya orang-orang kafir setelah wa in tabu, taubat, wa aqamus shalah wa atuz zakah fa ikhwanukum bid-din, maka mereka adalah saudara kamu seagama. Berarti kalau enggak sholat, enggak zakat, bukan
bukan saudara kita seagama, alias apa mas? Kafir. Ini dalil yang dipakai pendapat yang pertama. Illal ladzina tabu wa aqamus shalah wa atuz zakah fa ikhwanukum fid din syartul ukhuwah. Nih. Syarat ukhuwah, menegakkan salat, menegakkan zakat. Kalau tidak salat, enggak bayar zakat, bukan saudara kita seagama. Gimana mas? Mantap enggak dalilnya? Sekarang yang keempat. Fala saddaqa wa la shalla walakin kadzdzaba wa tawalla. Allah merangkai fala saddaqa wa la shalla. Tasdik, iman, gandengannya sholat. Mendustakan, gandengannya berpaling, tidak sholat. Ini rangkaian yang cantik. Fala saddaqa wa la shalla walakin kadzdzaba wa tawalla. Surat Al-Qiyamah ayat 31-32. Kalau memang fala saddaqa alias apa mas? Fala saddaqa ya kadzdzaba tadi, walakin kadzdzaba dustakan agama, kafir. Wala saddaqa wala shalla. Allah gandengkan tasdik, pasangannya sholat. Kadzib, tidak sholat. Berarti di sini siapa yang tidak sholat maka keluar dari Islam. Wala saddaqa wala shalla walakin kadzdzaba wa tawalla. Dalil yang kelima, surat As-Sajdah ayat 15. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dhukkiru biha kharru sujjatan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Hadirin sekalian, Allah di sini menegaskan wajhul istidlal. Allah menafikan iman dari orang yang ketika dibacakan ayat tidak sujud dan tidak bertasbih. Dan mas, ayat-ayat yang paling utama dan paling berhak untuk didengarkan yang membuahkan peringatan adalah ayat yang ketika dibaca pada saat sholat. Kalau mereka tidak sholat, lebih dinyatakan la yu'min. Karena dalam sholat ada baca ayat, ada baca surat. Kalau Allah menafikan iman dari orang yang tidak mengambil pelajaran dari ayat-ayat ketika dibaca, lebih dari itu ketika ayat dibaca pada waktu sholat. Dan juga ciri orang munafik, orang kafir dalam surat Mursalat, wa idza qila lahum irka'u la yarka'un wailul yawma idzal lil mukadzibin kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Surat 46, 48, 49 untuk lihat. Nah, dari sunnah
dalil dari sunnah. Ini mas, tolong perhatikan satu persatu kalau antum ingin mengetahui berdalih dengan satu dalil. Al-ahdu bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Al-ahd, seakan Rasulullah membatas satu dinding antara Islam dengan kufur. Salat, saya enggak salat, kafir. Dan mas, saya tanya sama antum, cirinya orang muslim setelah sholat itu apa mas? Untuk membedakan dengan orang kafir, nggak ada. Antum lihat, monyongnya sama-sama Indonesia, pakaian seragamnya satu perusahaan, sama. Yang membedakan ono ke gereja, ini antum ke masjid sholat. Maka benteng tembok terakhir orang dimakan muslim adalah sholat. Dalil yang kedua, Rasulullah SAW pernah bersabda, Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan sholat 5 waktu. Man hafadha 'alaiha, siapa yang memelihara, kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat memiliki cahaya, pembela dan keselamatan. Wa man lam yuhafid 'alaiha, siapa yang tidak memelihara menjaga salat, lam takun lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, di hari kiamat enggak punya cahaya, enggak punya pembela, enggak punya keselamatan. Wa kana yaumal qiyamah ma'a Haman, Fir'aun, wa Qarun, wa Ubay bin Khalaf. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang jayyid, seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Mundhiri di dalam kitab At-Targhib wa Tarhib. Mas, saya tanya, Fir'aun masuk nerakanya kekal apa sementara? Nyaut enggak mas? Kekal. Qarun, Haman, Ubay bin Khalaf, apalagi penentang utama Rasulullah. Kalau Allah mengatakan, kalau Rasul mengatakan, siapa yang tidak menjaga memelihara salat, nggak punya cahaya, nggak punya pembela, nggak punya keselamatan, di hari kiamat dikumpulkan bersama, berarti nerakanya satu level, kekal, setingkat, setara, sederajat. Nah itu ibarat sekolah itu sudah disamakan lah mas, gitu loh ya, udah disamakan. Jadi sekolahnya orang yang meninggalkan, nerakanya orang yang meninggalkan sholat sudah disamakan dengan nerakanya Qarun, Haman, siapa? Fir'aun, Ubay bin Khalaf. Dan subhanallah ya ikhwan, sahih, kenapa Allah memberikan contoh 4 orang ketika mengkaitkan dengan sholat lewat sabda Rasulnya? Karena rata-rata orang yang meninggalkan sholat sampai menyebabkan dia kafir karena 4 faktor. Karena faktor Fir'aun, sibuk dengan kekuasaannya. Yang keduanya karena faktor Haman, karena sibuk perdana menterinya. Kertas, komputer, itu kalau zaman Haman dulu ya kagak ada komputer, cobanya sibuk dengan kesekretariatan, ya, administrasi, birokrasi. Dan yang ketiganya Qarun, sibuk dengan hartanya. Dan yang keempatnya Ubay bin Khalaf, sibuk dengan perdagangannya. Pas. Alhamdulillah Pak,
Rasul nggak nyebutin dan Allah nggak membuat figur orang-orang lalai sholat karena bertenak dan bertani. Nggak ada. Alhamdulillah. Rata-rata orang yang bertani berternak itu kemungkinan besar untuk lalai sholat itu ciut. Walaupun pada akhirnya dia mengumpulkan harta, ini ya jam'u al-mal, mengumpulkan harta yang membuat lalai. Semata-mata bertani enggak. Kenapa mas? Bertani tiap hari di ladang, tiap hari di kebun, naik turunnya matahari ketahuan per detik. Mosok lupa kamu? Lihat dong, tuh matahari udah mau tenggelam, pulang itu ketahuan. Apalagi beternak, jarang orang yang lalai sholat. Itu kalau menjelang maghrib kagak pulang, kambingnya duluan pulang ngibrit. Lo mau ngembalak sendiri itu, kambingnya pulang dulu tuh. Tapi ya kalau komputer, kerjaan, kerajaan, kekuasaan, ulah harta cenderung. Kemudian yang terakhir ya hadis Rasulullah. Banyak sih sebetulnya. Ada seorang sahabat namanya Mihjan. Ketika sholat di rumah, datang ke masjid gak sholat, ditanya Rasulullah, alasta birajulin muslim, apa kamu bukan orang muslim? Kalau seandainya dia gak sholat, bukan orang muslim. Naam ya Rasulullah. Kalau begitu sholatlah. Jika kamu datang ke masjid menemukan orang dalam keadaan sholat, sementara kamu sudah sholat, sholatlah bersamanya, karena itu sunnah buat kamu. Tuh. Dan yang terakhir pernyataan Abdullah bin Syaqiq. Sahabat-sahabat Rasulullah tidak memandang sesuatu perkara bila ditinggalkan menyebabkan kufur kecuali sholat. Dan ini berarti ijma' sahabat. Pernyataan Abdullah bin Syaqiq, kami di antara sahabat tidak menyatakan, tidak menganggap sesuatu perkara bila ditinggalkan menyebabkan kufur kecuali salat. Sekarang pendapat yang kedua, yaitu pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Dalilnya mas, saya ambil satu saja karena ini yang paling penting sekali, yaitu hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasai dan Ibnu Majah. Khamsu salawatin, salat 5 waktu, katabahu Allahu 'alal ibad, yang ditetapkan Allah atas hambanya. Man ata bihinna kana lahu 'indallahi ahdun ayyadkhilahul jannah. Siapa yang menunaikan dengan baik, Allah janji memasukkan surganya. Wa man lam ya'ti bihinna, siapa yang tidak menunaikan, falaysa lahu 'indallahi ahdun, Allah enggak janji. Insya'a adzabahu, kalau mau dia disiksa, wa insya'a, kalau Allah mau, ghafara lahu, Allah ampuni. Berarti di sini salat termasuk dosa tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Selagi dosa di bawah kehendak Allah, masih muslim. Seperti firman Allah, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan termasuk selain syirik adalah salat. Jawab, ikhwan, katanya Imam Asy-Syaukani, ijma' ulama dari khalaf dan salaf, begitu juga Asy'ariyah dan Mu'tazilah, hadis-hadis tentang man qala la ilaha illallah dakhalal jannah,
siapa yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga, diikat dengan tanpa membuat cacat di dalam masalah-masalah usuluddin. Barang siapa yang sekarang membuat cacat usuluddin, maka jaminan man qala la ilaha illallah dakhala jannah itu enggak ada. Enggak mungkin ada orang yang masuk surga mujarrad syahadah la ilaha illallah, sementara ucapannya, tindakannya tidak mencerminkan sama sekali. Adapun bantahan hadis terhadap insya'a adzabahu wa insya'a ghafara, kalau Allah mau mengampuni, kalau tidak disiksa, yang dimaksud bukan meninggalkan sholat secara total, karena di sana ada hadis yang menafsirinya wa faman jaa bihi wa qad intaqasa min haqqihinna syai'an jaa wa laysa lahu 'indallahi 'ahdun in syaa'a 'adzabahu wa in syaa'a rahimah. Barang siapa yang datang di hadapan Allah teledor mengurangi hak-hak sholat, maka Allah enggak janji kalau mau disiksa, kalau enggak diampuni. Maksudnya begini mas, dia sholat cuman waktunya teledor, khusyuknya teledor. Dan orang yang termasuk disiksa karena sholat, wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Teledor sholatnya, tiap asar matok ayam jam 5:30 sholatnya, atau khusyuknya hilang, melayang, setiap sholat gak khusyuk, hatinya sampai pulang kampung, ke mall, macam-macam dosa tuh. Atau mungkin melakukan kebid'ahan dalam sholat, sehingga ikhwas sekalian, siapa yang mengurangi hak sholat, termasuk hak sholat adalah tepat waktunya, rukuk sujudnya baik seperti sholatnya Rasulullah, dan juga ditunaikan sesuai dengan sunnah tanpa ada unsur bid'ah, maka Allah akan memberikan janji memasukkan surga. Tapi barang siapa yang mengurangi hak-haknya, yaitu tadi sholat mas sholat, rukuknya begini, sujudnya kayak sujud hewan, anjing begini nempel, letakin kakinya nggak beres, doanya nggak beres, khusyuknya nggak beres, zikirnya bid'ah, udah seperti ini layak untuk mendapatkan sanksi dari sholatnya. Fawailun lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Wallahu alam bisawab. Terakhir yang kuat, pendapat yang mengatakan tafsil, dikatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kalau dia ninggalin sholat total, nggak pernah sholat sama sekali, walaupun dia bilang anak nggak mengingkari kok mas, anak cuman malas, nggak bisa, tetap kita katakan kafir. Kenapa? Nggak mungkin ada orang malas seumur hidup. Malas kok terus-terusan itu sampean itu. Malas itu ya kadang-kadang gitu loh mas. Waduh, anak lagi malas kerja ini. Ya, sehari 2 kali, 2 hari lah kadang kala. Anak lagi malas makan. Ya kadang kala. Malas makan tiap hari, berarti ini penyakit. Nggak mungkin mas ada orang yang percaya bahwa sholat itu wajib, yang meninggalkan diancam dengan ancaman yang pedih, apalagi sama Qarun Haman, kemudian dengan enaknya nggak sholat seumur hidup. Malas mas, tetap pengen dikatakan muslim, la yumkin. Tapi kalau kadang sholat kadang enggak, maka masih dihukumi muslim, dan urusannya kita serahkan kepada Allah. Kadang sholat kadang enggak itu maksudnya sholat 5 waktu. Tapi kalau sholatnya cuma Idul Fitri, Idul Adha, enggak bisa. Itu mas simbolisasi. Kadang-kadang cuma datang khutbahnya doa mas, atau datang sholat khutbahnya pergi. Subhanallah, sholat udah kagak lengkap,
tutup kendang tok, itu pun nggak lengkap. Kelihatan banget kalau orang tersebut nggak bisa dicap dengan cap muslim. Terakhir, hukum. Para ulama berbeda pendapat soal masalah menetapkan hukum. Jumhurul ulama, kebanyakan para ulama menetapkan kalau meninggalkan sholat ingkar, jelas sepakat kafir ya. Kalau enggak ingkar, jumhurul ulama menyatakan dihukum bunuh. Cuman dibunuhnya ini murtad apa had? Itu mas, pembunuhan itu ada dua. Qutila haddan, dibunuh dalam rangka pelaksanaan had. Contoh mas, orang dirajam, dihad, tapi belum tentu kafir kalau dihad. Tapi kalau dibunuh murtad berarti kafir. Menurut pendapat yang mengatakan bahwa meninggalkan sholat sengaja, walaupun tidak ada unsur mengingkari kewajiban kafir, maka dibunuhnya adalah dibunuh murtad. Itu pendapatnya Imam Ahmad. Tapi barang siapa yang mengatakan tidak kafir, pendapatnya Imam Syafi'i, maka dia tetap dibunuh. Tapi dibunuhnya haddan, bukan murtad. Had itu hanya dihukum, tapi statusnya masih muslim. Nah, pendapat yang kedua, ini adalah pendapatnya Imam Al-Hanifah. Orang yang meninggalkan sholat sengaja tapi tidak mengingkari kewajibannya, cukup dipenjara seumur hidup sampai mati. Oh, Masya Allah mas. Jadi orang yang gak sholat itu lebih berat ketimbang teroris, lebih berat ketimbang narkoba, lebih berat dari segala-galanya. Minimal hukumannya dihukum seumur hidup. Masya Allah. Tapi setelah disuruh tobat 3 kali, lo tobat sholat, sekali nggak sholat lagi, tobat, sampai 3 kali ditangkap, diambil polisi negara, sidang, masuk penjara. Itu lo aneh pak di kampung-kampung kita. Orang gagak tahlilan nggak dibikinin KTP, orang gagak ikut tradisi ucilkan. Ada orang tetangga, anggota warga masyarakat nggak sholat, tenang-tenang aja, nggak pernah dipikirin. Harusnya yang berhak untuk tidak dibikinin KTP yang sholat itu nomor 1. Kalau mau anjib lah usia itu. Beraninya sama orang-orang yang minoritas, beraninya sama orang-orang ahli sunnah, beraninya orang yang memang dia tidak akan melawan kecuali dihadapi dengan penuh kesabaran. Itu diusir di ini dan macam-macam. Contoh mas, pengajian yang saya adakan di Muhajirin Bekasi terancam di PHK oleh pengurus masjid. Dan tadi mulai sidang PHK. Itu kan gitu. Padahal diangkat enggak, gaji enggak dikasih juga. PHK pakai surat, itu kan gitu. Padahal hadirin sekalian, di belakang masjid ada 2 gereja. Maka saya akan tanyakan kepada pengurus kalau sempat nanti betul-betul mengcancel kajian saya. Pertanyaan, Bapak sukses mengganjal kajian sunnah di sini, saya ucapkan selamat. Tapi selamat ini belum lengkap. Bahkan neraka masih menghantui Anda, siksa Allah yang pedih sebelum Anda membubarkan kajian kebaktian gereja. Itu kajian juga no. Alasan ke kita katanya mereka kan pendatang. Masya Allah, kebaktian itu super pendatang, luar agama, luar komplek, kan gitu. Kita kan masih satu agama, luar komplek, ono, luar agama, luar komplek. Itu, subhanallah. Ma lakum kaifa tahkumun?
Afanaj'alul muslimina kal mujrimin? Apakah kami menjadikan muslim seperti mujrim, bahkan lebih daripada mujrim? Malakum kaifa tahkumun? Gimana kamu menghukumi sesuatu kayak begini? Orang melakukan kemungkaran jelas-jelas, tabligh akbar tiap hari menyebarkan kesesatan agama, tidak diutak-atik, tidak diganggu sedikit pun. Kita yang menyebarkan sunnah, kita yang menjalankan sunnah dikatakan macam-macam, bahkan diusir. Inilah yang dimaksud apa yang dikatakan Sufyan Ats-Tsauri, istausu bi ahli sunnati khaira fa innahum ghuraba. Berwasiatlah ahli sunnah baik-baik karena nanti dianggap asing. Tolong pertanyaannya, silakan. InsyaAllah pertemuan yang akan datang kita bahas masalah sihir. Tolong famili-famili yang peramal, paranormal itu datang. InsyaAllah kita bahas dengan dingin, persuasif, dialogis, dan penuh dengan keakraban. Bahas masalah manusia 4 yang paling susah dibedakan di Indonesia. Dukun, kiai, paranormal, orang pinter. Itu kita bahas insyaallah. Apakah lalai dalam sholat termasuk mengundurkan waktunya karena pekerjaan? Betul. Wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Tapi kalau ngundurin kadang-kadang masih ditolerir. Kalau permanen nggak bisa. Ya antum terserah. Kaidah agama berbicara mas, kalau ditawarin sholat kerja harusnya sholat, ngaji tidur harusnya tidur. Walaupun kaidah ini udah dicungkir balikan oleh orang sekarang. Kalau ditawarin tahajud sepak bola, sholat kerja lembur, gitu. Terus apa nih? Itu pasti ngaji jalan-jalan. Itu kaidah jungkir balik. Walaupun sudah dianggap kaprah tapi salah. Kalau begini Allah dikalahkan terus ya mas. Kalau nggak dikasih teweges begini. Alasannya kalau ngaji ustadz kan gampang. Gitu. Kalau sholat Allah maha penyayang. Ini kan kacau itu. Masya Allah. Terus yang sulit perusahaan gitu. Giliran ngaji alasannya ustadz mah gampang. Salat Allah maha penyayang. Itu udah. Allah kan maha penyayang mas. Salat subuh pakai kunut atau tidak? Jawaban ini ada di dalam Sunan At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Abu Malik Al-Asy'ari yang nama aslinya Sa'ad ibnu Tariq, ketika tanya sama bapaknya namanya Tariq, ayya abati sallaita khalfan nabi wa Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali asyra sinin di Kufah hal yaqnutun? Wahai bapakku, engkau salat selama ini di belakang Rasulullah, Abu Bakar, Umar, dan puluhan tahun bersama Ali di Kufah ini. Maksudnya ketika berbicara itu di daerah Kufah, Irak, apakah mereka kunut subuh? Maka bapaknya menjawab, ayya bunayya muhdas, wahai anakku, itu perkara yang diada-ada. Adapun hadis qanata Rasulullah SAW as-subha hatta faraqad dunya, Rasulullah SAW kunut pada waktu subuh sampai wafat. Hadis ini adalah cacat, di samping mungkar. Perawinya Abu Ja'far Ar-Razi seorang saduq yang jujur tapi sayyi'ul hifdzi, buruk hafalannya. Udah nggak bisa dipakai. Wong sahih melawan hadis yang lebih sahih aja syad, apalagi lemah melawan yang sahih, mungkar. Apa hukumnya orang yang selalu kesiangan dalam sholat subuh?
ini kampret. Itu kampret itu kan keluarnya itu selalu kesiangan. Betul itu. Loh, kalau siang itu malah tidur ya mas, kampret itu. Ini wallahi ya ikhwan, kalau kalimat selalu, kalau antum tadi bilangnya nggak pakai selalu, maka antum nggak ana sejajarkan nama kampret. Cuman kalimat selalu terus-terusan nggak boleh. Antum dengerin hadis Rasulullah, man shalla subha bi jama'atin faka'annama qama al-laila kullah. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, seakan-akan sholat semalam suntuk. Masya Allah. Belum sholat, latih, pergi ke masjid. Beratnya berapa sih mas? Yang aneh pak, ada banyak orang disuruh keluar ke masjid sholat subuh berat, tapi nyari sayur ke pasar jam 2 bisa. Lo repot iki menungso. Betul, ini menungso asli mas. Baduke menunung kaken dosa ya iki. Antum sekarang untuk urusan dunia, sampai ana lihat bapak orang yang cari pemulung itu utuk-utuk bisa keluar pagi. Loh, antum giliran sholat kenapa enggak? Dalilnya tadi Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang lagi, kan gitu. Waduh, pertanyaannya oke ya mas. Ustaz, apakah yang dia duduk di antara dua sujud menggerak-gerakkan jari sama seperti ketika tasyahud? Betul, karena ada yang melakukan hal tersebut dengan dalil. Waduh, tulisannya nomor-nomor tok ya. Intinya gini mas, yang saya ingin pilih adalah hadis riwayat Imam Ahmad bahwa menggerakkan jari merupakan sunnah. Berdasarkan hadis riwayat Ahmad, la hiya ashaddu darbatan 'ala syaitani minal hadid, itu lebih berat pukulannya buat syaitan ketimbang besi. Dan dalam riwayat Sunan Abi Dawud, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuharrikuha wa yarfa'uha ahyanan. Rasulullah SAW menggerak-gerakkan dan kadang-kadang mengangkatnya. Barang siapa membaca surat Al-Mulk pada hari Jumat akan bebas dari siksa kubur. Apakah ini hadisnya? Hadirin sekalian, perlu diketahui bahwa hadis-hadis tentang fadail surat ini memang tidak ada yang kita gampang mendapatkan yang sahih. Ratusan hadis yang sahih itu puluhan. Tentang hadis ini memang mukhtalaf di antara ahli hadis, ada yang menghasankan, ada yang mendhaifkan. Untuk fadail, asalkan hadis tersebut tidak dhaif yang syadid, sementara ulama lain yang mensahihkan, antum amalkan. Satu hari Jumat ini dihitung atau dimulai dari jam berapa? Pokoknya hari itu mulai matahari terbenam, malam Jumatnya, malamnya itu. Bagaimana jika saya tertidur, bangun kesiangan, sholat subuh dari jam 8, Masya Allah. Ini biasanya bujangan ini. Habis begadang, semalam suntuk bicarain jin sama perempuan, cewek. Langsung sholat kesiangan. Kalau antum nggak sadar betul-betul bangun memang jam 8, nggak dosa, tetap sholat pada waktunya, walaupun jam 8. Karena Rasulullah pernah kesiangan, bangun dibangunin oleh sinar matahari, tetap sholat. Tapi kalau pas subuh azan sebetulnya dengar, cuman setannya malam masih panjang tidur, gampang panjat sarung terus. Nah ini berarti udah melek, dosa. Terakhir, sebagaimana pendapat Ustaz mengenai ulama yang mengartikan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan sunnatullah, ini merupakan satu bid'ah. Karena Allah mengatakan la haula wala quwata illa billah, atau la haula wala quwata illa bisunnatillah, illa billah. Ini tahrif dan tidak boleh. Hukum melakukan aktivitas dengan tangan kiri. Kalau memang antum kidal, usahakan tangan kanan. Ya usahakan. Demikian. Insyaallah dilanjut di lain kesempatan. Jam berapa sih mas maghrib?
Saya seorang pekerja di pabrik dengan waktu kerjanya 3 shift. Saya sering apabila pulang kerja shift ini sholat subuhnya kesiangan. Apakah saya boleh sholat subuh di atas jam 7? Ya gak boleh mas. Antum sholat di bis gak apa-apa, di perusahaan di mana aja. Mas ana tanya, apang bener di perusahaan itu gak ada tanah secelah untuk sholat? Gak mungkin. Antum jangan sampai alasan nggak ada musola nggak sholat. Ngapain nunggu nyampe rumah? Sholat di mana saja. Kalau nggak dapat air tayamum. Pokoknya sholat nggak kenal tolerir. Sampai nggak bisa kedip sudah selesai disolati. Itu titik. Itu. Selagi antum masih kedip-kedip sholat. Ya demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.